يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب مصطفى. آمين 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 آمين. محمد سيدنا الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب آمين 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 آمين. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب آمين 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 آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ta'limana hadza ta'liman nafi'an mubarakan fid din wad dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخليلك وصفيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يقول الله تعالى في القرآن الكريم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهيئ لي من أمري رشدا آمين. المكرمون فلا أساتذة فلا حجات, wabil khusus guru kita Kiai Haji Dr. Anas Ajat Sudrajat Matallah Bituli Hayati, para pengurus DKM Masjid Jamiat Taqwa, pengurus yayasan, wabil khusus lagi seluruh jamaah salat subuh Masjid Jamiat Taqwa yang insya Allah menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari yang ceria nan indah ini, kita masih diberikan kesempatan olehnya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Allah berikan kebutuhan demi kebutuhan kita, sehingga pagi hari ini kita dapat bangkit dari kenikmatan tidur kita
untuk melakukan pengabdian kita dulu kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Mudah-mudahan sebagaimana doa imam kita tadi dijadikan awal hari ini adalah awal yang penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan hidup. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah curahkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baiknya hamba Allah, manusia pilihan sebelum yang lain melakukan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan serta mencontohkan secara langsung bagaimana beliau memperbaiki akidah orang-orang Arab, orang-orang Mekah dari awal diutusnya. 13 tahun lamanya beliau menguatkan akidah dari menyembah berhala untuk bertauhid kepada Allah, la ilaha illallah, dengan berbagai macam fenomena, bukti-bukti nyata yang dapat dilihat oleh para sahabat dan kaum muslimin. Sesuatu hal yang tidak masuk akal, tapi dengan keyakinan yang kuat, itu tampak terjadi di depan mata mereka. Inilah sebaik-baiknya hamba. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, hum as-sabiqunal awwalun. Mereka adalah orang-orang terdahulu yang pertama-tama, kelompok kecil yang telah Allah perlihatkan kekuatan-kekuatan akidah sehingga mereka menjalankan ibadah bertauhid kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Summa iyalihi, kemudian generasi berikutnya. Summa iyalihi, kemudian generasi berikutnya. Walam ya'ti asrun khairan minhu, dan tidak akan ada lagi generasi sampai akhir zaman yang sebaik generasi mereka. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan akidah kepada kaum muslimin, kepada orang-orang Mekah, sehingga akidah mereka begitu kuat, keyakinan di mereka itu begitu kuat. Yang miskin sabar dengan kemiskinannya, dan mereka tidak merasa miskin secara materi. Yang kaya begitu berani memperjuangkan kekayaannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka pun juga meyakini bahwa ini adalah sebuah titipan dari Allah. Bahkan cinta mereka kepada Allah dan Rasul-Nya lebih tinggi dibandingkan cinta mereka kepada diri mereka sendiri. Sebuah proses yang panjang, sebuah contoh yang diberikan oleh sang pemimpin, Sayyidul Kauni was-Saqalain, pemimpin dua alam, baik alam dunia maupun alam akhirat nanti. Maka pada bulan ini umat Islam sudah sebagian ada di kota Mekah untuk menjalankan
ibadah haji di tahun 1447 Hijriah ini, Allah akan memperlihatkan liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri sumbangsi perintah haji, sumbangsi Islam dalam rukun Islam yang kelima untuk memperbaiki akhlak ibadah kita, hati kita. Ini sumbangsi Islam paling besar. Jadi bersyukurlah kita-kita yang telah melaksanakan ibadah haji, karena sudah diberikan sumbangsi paling besar oleh Islam kepada kita, baik yang haji maupun yang umrah. Bahwa kita telah menyaksikan betapa Allah mengabadikan sebuah peristiwa, sebuah syariat yang sudah Allah perintahkan dari turun-temurun. Bahkan tidak hanya dijalankan oleh kaum muslimin, akan tetapi orang-orang Arab jahiliyah pun juga sebelum datangnya Nabi Muhammad sudah melaksanakan ibadah itu. Meskipun masih dicampurkan dengan hal-hal yang menyesatkan, karena memang akidah mereka belum tauhid. Nah, disitulah kita melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin dikenal, agar kita mengenalnya dengan pemikiran kita. Kalau kita sudah berupaya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan porsi kita masing-masing, dengan keadaan kita yang berbeda-beda, maka kita akan melihat sebuah kesempurnaan yang sangat amat luar biasa, sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta haza batila. Ya Allah, tidak ada yang Kau ciptakan di alam dunia ini sia-sia. Tidak ada yang Engkau ciptakan perbedaan-perbedaan di antara makhluk-makhluknya, di antara manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sia-sia. Semuanya kita ini memiliki maziyah, memiliki kesempurnaan. Tinggal kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seseorang tidak akan sama dengan yang Allah berikan kepada yang lain. Baik itu antar manusia, juga antar makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sekalian, tidak menurunkan wahyu yang pertama agar manusia menyembahnya. Kata-kata u'bud, sembahlah, itu tidak Allah jadikan wahyu yang pertama yang Allah turunkan ke atas muka bumi ini. Tapi justru yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan perintahnya bukan u'bud, sembahlah, tapi iqra, bacalah. Kita tahu semuanya bahwasanya ayat 5 dalam surat Al-Alaq itu adalah 5 ayat yang pertama yang Allah turunkan. Bukan masalah ibadah, bukan masalah bagaimana sholat, bukan bagaimana masalah itu kita sujud dan menyembahnya, tapi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala merangsang agar hambanya yang sempurna yang disebut manusia, yang Allah anugerahkan akal, dapat menalar berbagai macam kehidupan di dunia ini, agar dia kesimpulannya di ujung mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini proses yang nggak gampang. Kenapa proses ini nggak gampang? Karena latar belakang kita beda-beda. Ya. Akan tetapi pada kesimpulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan waktu yang panjang buat kita. Sampai saat ini
Udah begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga sedikit demi sedikit waktu yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk majelis ilmu seperti ini. Ini kan paling enggak bisa menjadi masukan buat kita untuk mengkritisi apa yang selama ini kita butuhkan. Yang kita butuhkan sampai saat ini Bapak Ibu sekalian, itu dunia apa mengenal Allah. Kalau kita membutuhkan untuk kenal sama Allah Subhanahu wa taala, dunia itu udah menjadi bagiannya. Tapi kalau kita lebih banyak membutuhkan dunia, maka kita pun juga akan bimbang dan ragu untuk menyikapi setiap ibadah kita, karena kita belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kajian-kajian dari Ahad atau kajian-kajian yang kita hadiri di tempat-tempat yang berbeda, pada hakikatnya adalah bukan untuk memintarkan orang, akan tetapi untuk membawa manfaat buat ibadah dan akidah kita sendiri. Karena yang kita kudu selamatkan adalah diri kita. Baru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang paling dekat, wa ahlikum, keluarga. Kadang-kadang aja kita berat untuk memperbaiki keluarga. Kenapa? Karena kita merasa belum pantas. Kadang-kadang kita merasa belum yakin. Jadi kurang begitu membawa efek. Karena kita merasa belum sempurna, sehingga untuk menegur istri, menegur anak-anak kita berat. Kita hanya mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah anak-anakku petunjuk. Sungguh kami banyak keterbatasan dalam penglihatan, dalam memantau mereka di luar. Berikanlah mereka kekuatan, kesabaran, dan perlindungan darimu ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan soleha. Kita lebih banyak memasrahkan semua itu kepada Allah. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Baqarah ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu abudu rabbakum, wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu. Allah tidak mengatakan ubuduni langsung. Allah tidak mengatakan sembahlah aku. Tapi Allah memerintahkan ubudu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Sehingga mereka pun juga orang-orang jahiliyah menyatakan, ya sembah Tuhan kamu lah. Ya masing-masing aja, Tuhanmu Tuhanmu, Tuhanku Tuhanku. Tapi Allah nyatakan di ayat berikutnya, di lanjutan ayat tadi, alladzi khalaqakum. Kalau ingin menyembah, sembahlah Tuhan yang telah menciptakanmu. Kalau yang enggak memiliki ciptaan, kalau bukan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kalau bukan Tuhan yang menciptakanmu, itu bukan Tuhanmu. Diajak berpikir lagi umat manusia pada saat itu. Siapa ya Tuhan kita? Mereka pada berkata, siapa Tuhan kita? Bukan hanya yang menciptakanmu, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina min qablikum, dan juga Dia yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. Disuruh berpikir lagi dari ayat ini, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ternyata ini ayat bukan ayat yang pertama. Justru ayat yang pertama adalah Iqra, bacalah. Sementara kita juga baru memahami Iqra secara tekstual, baca. Tapi dalam ilmu tafsir, kata-kata Iqra memiliki makna yang begitu amat luas.
yang Allah Subhanahu wa taala memberikan signal kepada kita begitu banyak ayat-ayat Allah yang memerintahkan kepada kita agar kita menggunakan akal. Tentunya akal yang siratal ladzina an'amta alaihim. Akal yang Allah anugerahkan petunjuknya atas mereka yang telah Allah berikan nikmat. Bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apalagi cara berfikirnya orang-orang yang Allah murkai dan Allah sesatkan. Allah perintahkan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kita sering diajak berbicara akal kita. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya. Allah banyak menyebutkan afala tatafakkarun, tidaklah engkau fikirkan. Afala tatadabbarun, tidakkah engkau renungi. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang telah aku anugerahkan akalmu. Tentunya kita juga memanfaatkan akal kita tidak serta-merta tanpa dasar. Karena berpikir kita tanpa dasar agama, tanpa dasar ilmu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, maka kita pun juga akan mencari jalan masing-masing. Oleh karena itu Allah ciptakan ini. Al-ayah al-kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini. Kita kadang-kadang merenungi sesuatu hal yang aneh-aneh, tapi kita nggak merenungi sesuatu hal yang begitu indah dan takjub sejak awal diciptakan dunia ini. Orang bilang, Masya Allah, ini masjid megah benar, kokoh. Tapi kita jarang melihat bagaimana langit berdiri min ghairi amadin tarawunaha, tanpa ada tiang satupun yang kita saksikan. Min ghairi amadin, langit itu nggak ada tiangnya. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Orang kalau merenung kayak begitu Pak, Masya Allah, dia akan merasa kecil. Apalagi dengan ilmu yang ada, kita ini berada di salah satu planet yang namanya bumi, dan bumi itu hanya adalah sebutir kacang hijau yang ngambang di alam raya ini, dan kita ada di situnya. Dan kalau seandainya ini bersentakan, bersentuhan dengan yang lain, maka akan hancur semuanya. Lalu kita pun juga tidak akan menyatakan diri kita ini besar, tidak, nggak bakalan kalau udah merenung ke sana. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar. Pasti kita akan mengucapkan Maha Suci Allah, segala puji bagimu ya Allah. Tiada Tuhan selainmu ya Allah, Engkau ya Allah Maha Besar. Oleh karena itu Nabi mengatakan inilah 4 kalimat yang sangat amat dicintai oleh Allah apabila diucapkan oleh hambanya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Begitu banyak di alam raya ini. Jangan di alam raya yang begitu besar mungkin. Al-ayah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Lihat kehidupan kita dari hari ke hari. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, terbalik lagi, Senin lagi, terus kayak orang tawaf dari Hajarul Aswad terus muter ke situ lagi, ke situ lagi, ke situ lagi. Ini tanda bahwasanya hari bisa sama tapi isi bisa beda. Hari ini hari Ahad.
Hari Ahad ini kita menjalankan kewajiban kita, kebutuhan kita di sini. Ahad besok belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena belum Allah perintahkan. Karena belum ada peluang buat kita buat Ahad ke depan. Maka yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau, yaitu kenikmatan sehari-hari. Habis ini kita bisa ngobrol lagi, habis ini kita bisa ngopi lagi. Itu kenikmatan yang luar biasa yang tidak didapati oleh umat-umat dan Nabi sebelumnya. Coba dah, kalau kita enggak menikmati keseharian kita, kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya keseharian, Masya Allah jenuh banget Pak hidup. Justru itu kenikmatan yang hakiki. Bisa ketemu teman, bisa ngobrol, bisa ngajak makan, bisa duduk lesehan. Itu kenikmatan yang luar biasa. Bagaimana kalau kita kenikmatan-kenikmatan keseharian itu kita enggak raih dan kita enggak nikmati? Masya Allah. Kadang-kadang kita punya duit, kadang-kadang enggak. Itu kenikmatan. Kalau punya duit mulu, kita enggak merasakan bagaimana enggak punya duit. Kalau sehat terus, kita enggak bakal merasakan bagaimana kalau kita sakit. Justru perubahan-perubahan yang seperti inilah yang membuat kita itu kokoh, yang membuat kita itu kecil, yang membuat kita itu tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam keterbatasan dan perbedaan yang Allah anugerahkan satu dengan yang lainnya, kita merasa bersyukur bahwa posisi kita tuh di sini. Peran kita tuh ini. Sehingga kalaulah ini kita jalankan dari hari ke hari sampai waktu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka ini akan menjadi amal soleh yang sangat amat luar biasa. Dalam keseharian kita aja kita udah begitu sibuk, udah begitu sibuk yang membawa nikmat, ya, sibuk yang membawa kesehatan, sibuk yang membawa kesejahteraan, sibuk yang membawa nilai-nilai kehidupan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi bangun, mandi, sholat subuh, habis ini bla 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 bla, entar sampai jam sekian, sambil nunggu kita untuk melaksanakan sholat zuhur kita beraktivitas. Apapun aktivitasnya itu, orang kalau udah niat menunggu zuhur, menunggu waktu, jedah waktu dari subuh ke zuhur, dia udah niatkan untuk sholat, nggak mungkin Pak di pertengahan itu ada amal-amal yang jelek, karena dia akan merindukan sholat zuhur. Dia jalankan aktivitasnya adalah untuk menunggu waktu zuhur. Jadi sholat zuhurnya itu yang dia tunggu sambil melaksanakan aktivitas-aktivitas yang lain. Habis sholat zuhur dia aktivitas lagi sambil nunggu sholat asar. Jadi yang dia tunggu adalah sholat asarnya, tapi karena belum waktunya dia aktif dalam kegiatan yang lainnya. Begitu juga maghrib, apalagi habis isya. Kita waktukan untuk istirahat supaya kita nanti bisa bangun jam 3, bisa bangun jam setengah 4. Luar biasa sekali kalau dia tidurnya aja untuk nunggu waktu ibadah berikutnya. Kalau ini kita bentuk dalam frame cara berpikir kita untuk menjalani hidup-hidup dari hari ke hari, Masya Allah, hari-hari kita hanya penunggu waktu datangnya sujud kepada Allah. Indah sekali dia buat hidup ini. Kita kan puyeng, kadang-kadang banyak yang kita pikirin, sholat sewaktu-waktu doang kita pikirin. Kalau lagi waktunya ada ya sholat, tapi
tapi bukan orang-orang yang aktif di sini, insya Allah. Yang kedua, Allah nyatakan wa fi anfusikum. Dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang paling dekat adalah wa fi anfusikum, di dalam diri kita masing-masing. Kita nggak bisa mengatur kedipan mata. Kita nggak tahu bagaimana manajemen jantung. Kita nggak tahu bagaimana manajemen ruh. Kita hanya jalanin doang. Kita nggak ngatur, Pak. Kalau bisa kita ngatur ruh, Masya Allah enak bener, Pak. Orang yang pengen umurnya panjang, dia bisa upayakan. Ternyata kita nggak bisa ngatur itu. Ngatur gerakan tangan aja kita nggak mampu. Ketika kita tidak sedang beraktivitas, tangan kita ngapain juga bergerak-gerak, bukan perintah kita itu. Itu hanya refleksi motorik dari dalam. Bagaimana kita mau ngatur yang luar untuk sempurna, ngatur ke dalam diri kita aja perjuangannya luar biasa. Maka kalau udah seperti itu yang ada di dalam pikiran kita, maka akan terkikis sedikit demi sedikit kesombongan yang ada dalam diri kita. Itu pun kalau kita kuatkan unsur itu dibandingkan unsur ego yang ada dalam diri kita. Kan kadang-kadang kita bilang begini, ya gue mah begini. Kalau udah bilang, gue mah begini, itu berarti udah ego. Tapi kalau kita bertanya, bagaimana sebaiknya saya berbuat? Itu udah penalaran. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahkan Allah menyatakan, apakah kamu nggak lihat itu? Basoro melihat, nazoro juga melihat. Dua kata kerja yang artinya hampir sama tapi kalimatnya berbeda. Nazoro melihat, basoro juga melihat, tapi basoro melihatnya lebih ke internal, bukan ke eksternal. Jadi melihat ke diri sendiri. Kalau nazoro melihat keluar, ke apa yang kita lihat ada objeknya. Tapi kalau afala tubsirun yang Allah nyatakan dalam ayat ini, kita disuruh melihat ke diri sendiri. Afala tubsirun, apakah engkau enggak perhatikan itu? Apakah engkau enggak lihat itu? Siapa yang disuruh? Kita secara personal. Agar melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di dalam diri kita, yang hampir kebanyakan bukan kehendak kita, tapi itu adalah merupakan sunnatullah yang Allah berikan ke dalam diri kita masing-masing. Baru baca. Kalau kita sekarang baru sekedar bisa baca Al-Quran, kan sekarang banyak banget tahlilan ya. Ketika kita baca surat Yasin sama terjemahannya, Pak, kan ini surat yang paling populer, surah Yasin ini. Tapi kalau kita mau afala tubsirun, melihat ke diri kita masing-masing, kita lihat terjemahannya dari ayat 1 sampai ayat 83. Masya Allah, merinding kita, Pak. Cuman karena biasa kita hanya baca rutinitas, maka kita tidak melakukan basiroh. Kita enggak dapat basirohnya, kita tidak mendapatkan sign, kita enggak mendapatkan ilmu dalam itu. Tapi kita hanya bisa kiroah, yang kata ulama timbang kiroah aja udah lumayan. Nah karena tingkatan kita ini timbang lumayan, ya udah hanya segitu aja. Afala tubsirunnya hilang kalau kita hanya membaca. Ya kayak kemarin waktu lagi Ramadan, kita baca Quran dari awal sampai akhir ya. Hari ini seberapa juz, hari ini seberapa juz, alhamdulillah.
Ya, alhamdulillah itu qiraah bacaan. Tapi tidak memiliki makna tadabbur, tidak memiliki makna perenungan. Karena kita dari dulu untuk meningkat ke situ tuh berat banget. Maunya standar. Ya kalau standar nanti juga akibatnya dapatnya juga standar. Kalau standar itu biasanya ada kejenuhan. Makanya orang yang tidak iqra, tidak memperhatikan, tapi dia u'bud, dia melakukan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar keyakinan akidah yang ada di dalam diri mereka masing-masing, maka dia sering menyimpulkan kehendak Allah dengan caranya sendiri. Padahal kita tahu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nyamuk ya emang begitu kesempurnaannya. Tikus ya emang begitu kesempurnaannya. Nyamuk yang Allah ciptakan, bahkan Allah jadikan tamsil dalam Al-Quran, perumpamaan, dia tidak makan apa-apa kecuali dia menghisap darah. Lalat bagaimanapun dia, yang dia ambil hanya bakteri. Dari dulu ciptaan Allah kayak begitu. Manusia apapun juga masuk. Makanya kesempurnaan inilah menjadi berimbang semuanya. Nah, kita kebanyakan menilai sesuatu itu sesuai dengan kepengenan kita masing-masing. Maka kita melihat sesuatu, kita bilang begini, apa manfaatnya itu? Apa gunanya itu? Kalau ini sampai keluar dari mulut kita, apa manfaatnya itu? Apa manfaatnya ini? Berarti kita tidak melihat kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam tiap-tiap makhluk ciptaannya. Maka orang yang beribadah dasarnya adalah perintah, dasarnya adalah rasa takut, maka dia tidak akan sampai kepada tingkat kesadaran. Kalau tingkat kesadaran nggak nyampe, maka tidak bakalan nyampe kepada tingkat kecintaan. Kalau tingkat kecintaan nggak nyampe, dia nanti suatu saat bakalan terperosok kepada tingkat kejenuhan. Maka ada orang yang udah Allah berikan panjang umur, jenuh sama ibadah. Ada ibadah begini-begini aja dari dulu ya. Kerja dari dulu sampai sekarang ya endingnya ya begini-begini aja. Dia nggak ngelihat kesempurnaan yang Allah udah berikan, tapi dia lebih mengedepankan hawa nafsunya dibandingkan anugerah yang Allah berikan kepada dia. Maka dengan Iqra, dengan kita membaca tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala baik di alam raya ini, kemudian kebijakan-kebijakan yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan kepada masing-masing hambanya berupa suatu ujian, dan itu semuanya di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ratib yang kita baca di masjid ini setiap malam Kamis ada bagian kalimat yang kita baca, Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, semua kebaikan dan keburukan. Sebetulnya tidak ada keburukan. Keburukan itu interpretasi kita doang. Keburukan itu interpretasi kita. Akan tetapi keburukan yang kita rasakan, yang menurut kita pasti ada hikmah di sana dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melihatnya itu segala sesuatu hal yang kita butuhkan
sebuah kesempurnaan dan kebahagiaan, bukan perjalanan hidup yang bakalan kita lewatin. Maka Bapak Ibu sekalian, ibadah haji yang sedang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita, lumayan di Komplek Pertamina ada beberapa orang yang berangkat ibadah haji, baik yang pada hari Jumat kemarin tanggal 24, mungkin nanti tanggal 2 Mei juga ada hari Sabtu. Ini bagian dalam rangka mengenal diri dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan upaya kita duduk-duduk seperti ini, dengan membuka hati, menjadikan diri kita ini gelas yang kosong. Kita datang kemari tidak membawa gelas yang ada isinya, tapi gelas kosong, sehingga yang masuk ke dalam diri kita ini adalah merupakan unsur-unsur yang jernih, yang baik. Yang baik untuk siapa? Buat ibadah kita. Yang baik untuk mengatur cara berpikir kita dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Maka dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup terasa lebih nikmat karena kita lebih sibuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan berbagai macam tuntutan-tuntutan secara nafsu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Mungkin inilah sebagai pengganti, karena yang bersangkutan WA bahwa ada kegiatan lain. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah dalam tadabbur kita untuk membaca dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah dan betapa kecilnya diri kita dan betapa beratnya diri kita untuk mengikuti berbagai macam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita untuk kebahagiaan, akan tetapi itu kita tahan dengan ego dan emosi yang ada dalam diri kita. Mungkin ada beberapa hal yang kita akan diskusikan. Silakan. Alhamdulillah enggak ada. Ya, normatif semua ya. Masuk semua ya. Kita berdoa mudah-mudahan secercah diskusi kita pada hari ini ada yang masuk ke dalam diri kita, sehingga kita sering tadabbur, merenungi perjalanan hidup kita dari nggak punya apa-apa, dari bukan siapa-siapa, sekarang kita udah merasa gua siapa, udah merasa kita udah punya prestasi ini dan itu. Insya Allah kita kembalikan lagi sebagaimana Allah perintahkan, niatkanlah segala sesuatu karena Allah. Inna likulli imri'in ma nawa. Orang itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya masing-masing. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah, Allahumma rzuqna qalban khashi'a,
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi